Kita akan kembali ke 190 juta tahun yang lalu, di zaman Jurassic awal. Dan hari ini kita akan membahas salah satu makhluk paling aneh di zaman tersebut. Makhluk ini kayak reptil, tapi punya sayap besar kayak kelelawar. Dia bukan seekor burung, tapi bisa terbang. Inilah dia, Dimorphodon. Dimorphodon pertama kali ditemukan pada awal abad ke-19 oleh seorang pemburu fosil legendaris bernama Mary Enning. Nama Mary Enning pasti nggak asing di telinga kamu. Dia adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah penemuan hewan purba. Walaupun waktu itu dia nggak diakui karena dia seorang wanita di era yang masih bias banget, tapi jasanya luar biasa besar. Dan salah satu temuannya yang paling menarik adalah fosil makhluk bersayap yang akhirnya dikasih nama Dimorphodon macronix. Nama ilmiahnya Dimorphodon berasal dari bahasa Yunani. Di artinya dua, morphi artinya bentuk, dan odon yang artinya gigi. Jadi secara harfiah namanya berarti bergigi dua bentuk. Kenapa bisa begitu? Karena gigi Dimorphodon unik banget. Ada dua tipe bentuk gigi di rahangnya. Gigi depan tajam dan panjang buat nyekel mangsa. Sementara gigi belakangnya lebih pendek dan tumpul. Mungkin buat mengunyah atau mengeremukkan makanan. Jadi dari giginya aja udah kelihatan, ini hewan bukan sembarang reptil terbang. Kalau kamu bayangin Proterosaurus seperti Quetzalcoatlus atau Hatzaptopteryx, mirip seperti naga besar yang serem banget. Dimorphodon agak beda. Ukurannya nggak segede itu, malah cenderung kecil buat ukuran Proterosaurus. Bentang sayapnya sekitar 1,2 meter. Jadi kira-kira selebar tangan manusia dewasa kalau direntangkan. Tapi yang paling unik adalah kepalanya. Kepalanya Dimorphodon sangat gede dibanding tubuhnya. Jadi bentuknya agak lucu, tapi juga agak aneh, kayak burung dengan kepala besar dan ekor yang panjang. Tubuhnya ringan karena tulangnya berlongga, mirip kayak burung modern. Itu yang bantu dia bisa terbang meskipun sayapnya nggak terlalu besar. Nah, ngomongin sayap Dimorphodon bukan bulu kayak burung, tapi membran kulit yang terbentang dari tubuh sampai ke jari keempat yang panjang banget. Bentuk sayapnya ini mirip seperti kelelawar, tetapi secara struktur beda jauh. Dan yap, mungkin kamu mikir, wah berarti dia bisa terbang kayak burung dong. Nggak juga. Banyak ahli percaya Dimorphodon bukan penerbang yang super kuat. Dia lebih kayak glider, terbang pendek-pendek dari tebing ke tebing, atau meluncur buat nangkep mangsa di darat atau di laut. Untuk makanan Dimorphodon, ini juga seru untuk dibahas. Berdasarkan bentuk gigi dan rahangnya, kemungkinan besar Dimorphodon itu pemakan daging. Mungkin ikan kecil, serangga besar, atau hewan darat yang kecil. Ada juga teori yang bilang dia bisa berburu di pantai, kayak nyerok ikan di tepian laut atau bahkan nyawat bangkai dengan giginya. Giginya yang beda bentuk itu kayak multitool alami, bisa buat macam-macam tugas makanan. Cerdas banget, ya. Itulah hewan purba. Lalu, Dimorphodon ini punya leher yang pendek tapi kuat, dada yang lebar buat menahan otot-otot sayapnya, dan ekor panjang dengan ujung yang mungkin punya sirip atau penyeimbang yang kecil. Jadi waktu dia meluncur di udara, ekornya bantu dia untuk stabil. Semacam sistem autopilot versi prasejarah. Dan yang paling unik lagi, meskipun dia bisa terbang, banyak ilmuwan percaya Dimorphodon juga cukup lincah di darat. Bentuk kakinya nunjukin dia bisa manjat atau bahkan lari di atas batu-batu pantai. Jadi bayangin, ada reptil bersayap yang bisa terbang hingga terus manjat lagi kayak kelelawar campur tupai terbang. Gokil bukan? Dimorphodon ini hidup sekitar 195 juta tahun yang lalu.
yang artinya termasuk generasi awal Pterosaurus. Jadi, bisa dibilang Dimorphodon adalah salah satu perintis di dunia reptil terbang. Sebelum muncul Pterosaurus raksasa kayak Pteranodon atau Quetzalcoatlus, udah ada makhluk-makhluk kecil kayak Dimorphodon yang mencoba-coba seni terbang di langit Jurassic. Mungkin penerbangannya belum sempurna, tapi dia adalah simbol dari eksperimen alam tentang bagaimana reptil bisa menguasai udara. Lalu, bagaimana dengan nasibnya? Seperti banyak makhluk lain dari zaman itu, Dimorphodon punah, bukan karena satu peristiwa besar kayak asteroid yang menabrak bumi, tapi lebih karena perubahan lingkungan secara perlahan di akhir Jurassic awal, yang iklim mulai berubah dan spesies Pterosaurus baru yang lebih efisien muncul. Mereka punya bentuk tubuh lebih aerodinamis dan teknik terbang yang lebih hemat energi. Nah, si Dimorphodon ini yang badannya agak berat di depan dan terbangnya nggak sejago mereka, akhirnya kalah bersaing. Alam memang keras, yang paling bisa beradaptasi lah yang akan bertahan. Tapi, walaupun sudah punah jutaan tahun yang lalu, Dimorphodon tetap ninggalin jejak penting di dunia paleontologi. Fosilnya bantu ilmuwan ngerti gimana proses evolusi penerbangan di kalangan reptil dan gimana adaptasi tubuh mereka berkembang dari waktu ke waktu. Setiap tulang kecilnya itu kayak potongan puzzle dari sejarah besar kehidupan di bumi. Bayangin aja, hewan sekecil itu punya pengaruh gede banget buat pemahaman kita tentang kehidupan purba. Dari fosilnya di tebing pantai Inggris, sekarang namanya dikenal di seluruh dunia. Muncul di buku, museum, bahkan di film kayak Jurassic World. Walau di film mungkin dibuat agak berlebihan, yang lebih garang, lebih besar, tapi itu nunjukin betapa menariknya makhluk ini dibuat imajinasi manusia. Kalau kita pikir-pikir, Dimorphodon itu bukan cuma makhluk prasejarah biasa. Dia adalah simbol perubahan, adaptasi, dan rasa penasaran ilmiah manusia. Dari penemuan Mary Anning sampai riset modern sekarang, Dimorphodon terus menjadi topik seru yang bikin kita sadar kalau masa lalu bumi itu penuh misteri dan keajaiban. Dan itulah dia kisah Dimorphodon, reptil bersayap dengan dua bentuk gigi yang pernah menguasai langit jutaan tahun yang lalu. Dia kecil tapi punya sejarah yang besar, lucu tapi juga misterius. Dan yang paling keren, dia adalah saksi awal dari evolusi penerbangan di planet kita. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan dengerin sampai menit ini. Jangan lupa bantu like, share, komen, dan subscribe kalau kamu suka cerita-cerita tentang makhluk purba kayak gini. Siapa tahu di episode selanjutnya kita bakal ngebahas hewan purba favorit kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.